Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah perancangan dan pengukuran sistem kerja kelas B dari jurusan Teknik Industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febria Gifani dengan BP 201010933022 dan rekan saya Mifratul Khairi dengan BP 201010933023 dan Muhammad Zaki Almazidan dengan BP 201010933025. Di sini kami mengambil tempat observasi yaitu di Kerupuk Kulit Bukai yang terletak di Jalan Andalas, Kota Padang. Pada kali ini kami akan melakukan tutorial terkait penggunaan software Real-Time Estimation. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan, yang pertama yaitu pengenalan software Real-Time Estimation, yang kedua pengenalan fitur software Real-Time Estimation, yang ketiga simulasi pengukuran waktu kerja dengan video yang dipilih, dan yang terakhir menjelaskan hasil ringkasan pengukuran yang ditampilkan pada Real-Time Estimation. Sebelumnya, apa itu Real-Time Estimation? Real-Time Estimation adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan serangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang operator. Real-Time Estimation ini mendukung studi waktu tugas melalui metode stopwatch, waktu yang telah ditentukan, metode standar, atau integrasi unik dari kedua metode. Selain itu, aplikasi ini mendukung integrasi video prarekaman dari mana waktu stopwatch dapat diturunkan dan dari mana studi waktu yang telah ditentukan dapat dikaitkan dengan tugas. Estimasi real-time ini memungkinkan pengguna untuk melakukan 3 jenis studi waktu yang berbeda, yaitu dapat menghitung, memperkirakan, dan mengamati. Untuk studi operasi pada software ini, ada beberapa proses, yaitu calculate time, di mana waktu yang dihitung didasarkan pada sistem waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu bahasa untuk menggambarkan gerak manusia. Software mendukung MODAPTS, paling dan semua standar MTM, seperti MTM1. Selanjutnya ada estimate time. Perkiraan waktu biasanya didasarkan pada data historis atau pengalaman masa lalu. Selanjutnya, observe time, yaitu waktu yang diamati didasarkan pada studi waktu stopwatch klasik. Pengguna juga dapat melakukan studi stopwatch dengan mengamati tugas secara langsung, atau merekam video tugas dan melakukan stop tonton belajar dari video itu. Pengguna dapat memilih standar, memilih satu waktu, mengatur tunjangan, dan juga mengatur presentasi untuk nilai tambah, non nilai tambah, dan semi nilai tambah atau tidak bernilai tambah tetapi perlu untuk semua 3 studi. Selanjutnya, tools menu pada software Real-Time Estimation. Yang pertama yaitu option. Pada tampilan option dapat dilihat pada slide, yaitu kontrol opsi berguna untuk mengatur unit waktu default, tunjangan waktu default, waktu presentasi atau jumlah tempat desimal, dan banyak lainnya. Selanjutnya, time estimation, yaitu peringkat standar waktu, menetapkan prioritas untuk urutan jenis waktu tugas yang digunakan untuk menghasilkan laporan. Selanjutnya, EST time allowance, yaitu presentasi tunjangan yang ditambahkan ke semua perkiraan waktu dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, calculate time allowance, yaitu waktu yang dihitung adalah presentasi tunjangan yang ditambahkan ke semua waktu yang dihitung berhubungan dengan suatu kejadian. Selanjutnya ada default calculate time standar, berguna untuk mengatur sistem default untuk studi waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada default time unit, berguna untuk menentukan unit yang akan digunakan di seluruh ProTime. Selanjutnya ada time precision, untuk menentukan jumlah tempat yang ditampilkan setelah titik desimal. Selanjutnya ada offset time study, untuk menentukan unit yang akan digunakan untuk memilih metode waktu yang diamati. Dan yang terakhir ada allowance personal atau allowance time study, digunakan dalam studi waktu yang diamati.
Selanjutnya, ada fitur yang terkait pada software ini, yaitu ada study details, task, observe time, calculate time, dan estimate time. Untuk penjelasannya, kita hanya sampai calculate time. Studi details yaitu fitur pertama yang akan dilihat saat membuka studi baru atau yang sudah ada. Di sini kita dapat melihat informasi tentang penelitian ID, deskripsi, komentar, kapan, dan oleh siapa penelitian itu dibuat dan terakhir diubah. Selanjutnya ada task, yaitu berisi informasi ringkasan tentang studi waktu. Kita bisa membuat elemen apa saja yang sedang kita teliti. Juga dapat mengedit yang nantinya dipelajari dan dimodifikasi keseluruhan urutan proses dalam fitur ini. Fitur task terbagi dua. Yang pertama ada summary, yaitu berguna untuk menambah dan mengedit, serta ada 3 studi waktu yang ditautkan. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dibuat di salah satu tabel akan tercermin dalam tabel lainnya. Selanjutnya ada task sequence yang berguna untuk mendefinisikan proses yang sedang dipelajari persis seperti yang dilakukan. Misalnya, jika pada task ini dilakukan beberapa kali berturut-turut, kita dapat mengatur frekuensi untuk tugas itu dalam suatu proses siklus. Selanjutnya, offset time. Berguna untuk merekam waktu stopwatch. Kita dapat melakukan studi secara langsung dengan mengamati operator atau bisa dengan menambahkan video berupa hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, calculate time. Berguna untuk melakukan studi waktu berdasarkan sistem waktu yang telah ditentukan. Dan kita juga bisa menghitung MTM dengan rumusnya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, simulasi dan ringkasan pengukuran waktu kerja yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan pengenalan aplikasi ProTime Estimation beserta fitur-fiturnya. Setelah dibuka ProTime Estimation-nya, terlihat tampilannya seperti ini. Lalu kita tekan tombol seperti kertas putih. Nah, di sini ada ID, description, sama remarks. Di sini ID kita masukkan judulnya itu kelompok 11 BPSK B. Oke, di sini kita bisa merubah waktu time unit yang akan kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Di sini ada microsecond, second, sampai nantinya milisekon. Di sini saya akan mencoba memakai second. Setelah itu, klik OK. Nah, setelah diklik OK, itu akan muncul studi detail, task, observe time, calculate time, dan estimate time. Masing-masing dari pengertian ini sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan masukkan ke task, yaitu elemen-elemennya. Videonya yaitu pengemasan kerupuk kulit di tempat bukai. Nah, jadi di sini saya memasukkan contohnya yaitu mengambil plastik. Yang kedua, saya mencontohkan yaitu menjangkau kerupuk. Yang ketiga yaitu mengambil kerupuk. Di sini saya hanya mencontohkan 3 saja, cuman nanti lebih lengkapnya hasil dari pengukuran kelompok kami akan disampaikan oleh rekan saya nanti selanjutnya. Nah, setelah dimasukkan pada task, itu kita lanjut kepada observe time.
Nah, apa yang sudah dimasukkan di tes tadi akan muncul di bagian bawah pada observe time ini. Nah, di sini kita bisa mengupload video untuk pengukurannya tadi. Di sini saya akan mencontohkan mengupload video. Nah, caranya itu di-add, terus pilih video pada file di komputer masing-masing. Nah, di sini saya memakai play rate-nya itu 0,5. Jadi pemutaran videonya agak lambat dari yang aslinya. Di sini ada tombol play, di sini ada stop video, dan di record time yaitu nanti kita akan menggunakan record time ini untuk mengetahui masing-masing dari elemen ini berapa waktu yang diperlukan. Oke, kita lanjut pada option. Di operator ini kita bisa memasukkan nama yang ada di dalam video atau yang diteliti. Nah, di sini saya akan mencontohkan namanya itu yaitu Bu Sarmini. Ini sebagai contoh saja. Nah, kita bisa melakukan observasi melalui video ini. Pertama kita play, kita lakukan, lalu kita double klik waktu mengambil plastik. Nah, menjangkau kerupuk, mengambil kerupuk. Nanti akan muncul seperti di observation di atas ini. Nah, terlihat itu waktunya start dan end-nya seperti yang terlihat pada slide. Nah, setelah itu kita juga bisa menambahkan personal basic fatigue, variable fatigue spesial. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu calculate time. Nah, di calculate time pada standarnya bisa kita tentukan untuk mencari MTM 1 atau BIMOS-nya. Di sini saya akan mencontohkan memakai MTM 1 dan secara detail dari penelitian kami nantinya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan MTM 1 yaitu mengambil kerupuk. Nah, mengambil ini yaitu grass. Grass, di sini ada beberapa pilihan grass. Ada G1A, G1B, dan di samping tersebut ada description-nya. Karena di sini kita mengambil contoh yaitu mengambil plastik, yaitu kita bisa memakai yang G1A, any size object by itself, easy grass fed. Langsung diklik 2 kali pada G1A-nya. Nah, nanti bakalan tampil di bawah ini left description, pick up an object is easy grass fed. Terus ada left time-nya, ada left kode-nya G1A, dan seterusnya. Oke, mungkin sekian dan hasil detail dari pengukuran kami akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya, Mifra. Pada Mifra dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan simulasi dari penggunaan ProTime Estimation ini, yaitu pada usaha kerupuk kulit Bukai.
Adapun deskripsinya itu berisi tentang pengukuran dari proses pengemasan kerupuk kulit bukai. Nah, pada bagian tas, kami telah mengelompokkan elemen-elemen kerja yang terdapat pada video ini, yaitu yang pertama mengambil plastik, yang kedua menjangkau kerupuk, yang ketiga mengambil kerupuk, yang keempat memutar ujung plastik kemasan, dan yang kelima mengarahkan plastik kemasan ke arah lilin. Setelah kami membagi elemen-elemen kerja ini, kami lanjutkan kepada bagian observe time. Di sini saya sudah mengupload video untuk pengamatan, yakni video pengemasan kerupuk kulit. Nah, di sini saya juga sudah merekam waktu dari video ini untuk dilakukan pengamatan, yakni untuk mengambil plastik, menjangkau kerupuk, mengambil kerupuk, memutar ujung plastik kemasan, dan mengarahkan plastik kemasan ke arah lilin. Di sini kami menggunakan allowance dengan personal 4, basic fatigue 4, variable fatigue 3, dan special 5. Saat pengamatan, operator yang kami amati yaitu Bu Sarmini. Dengan rating kami gunakan yakni rating 150. Kenapa kami menggunakan rating 150? Karena pada saat pengamatan terlihat bahwa Bu Sarmini melakukan elemen-elemen kerja ini dengan sangat cepat. Sehingga kami menggunakan rating 150. Bisa dilihat berikut hasil dari penggunaan ProTime untuk observe time, yakni bisa ditampilkan normal time, standard time, seperti terlihat pada slide ini. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan calculate time. Untuk calculate time, pertama kami menggunakan standar MTM dengan allowance sebesar 16%. Pada elemen yang pertama, yakni mengambil plastik, itu saya menggunakan grass sehingga didapatkan hasil seperti ini. Untuk menjaga kerupuk seperti ini, dan untuk mengambil kerupuk seperti yang terlihat pada share screen ini, untuk memutar ujung plastik kemasan dan mengarahkan plastik kemasan ke arah lilin, sehingga didapatkan report atau ringkasan dari penggunaan aplikasi ini, yakni untuk normal time atau waktu normal sebesar 14,10 detik dan waktu standarnya yakni 16,36 detik. Di sini kita juga bisa melihat FA, NFA, dan SFA, dan kita dapat melihat dari masing-masing elemen-elemen kerja tersebut. Selanjutnya saya akan menampilkan ringkasan terkait calculate time. Nah, untuk calculate time ini kita dapat melihat ringkasannya per elemen kerja. Di sini saya akan menyontohkan mengambil plastik. Nah, terlihat waktu normal untuk mengambil plastik dari calculate time sebesar 0,07 second dan standard time 0,08. Di sini saya hanya menampilkan calculate time report dari salah satu elemen kerja saja. Selanjutnya saya akan menampilkan calculate time dengan standar BMOS. Terlihat pada elemen kerja mengambil plastik untuk kodenya yakni A1B0G1 dengan normal time 20. 20 di sini bukan 20 detik tetapi 20 TMU. Nah, ini untuk menjangkau kerupuk terlihat pada, bisa kita lihat di sini. Dan untuk mengambil kerupuk, untuk memutar ujung plastik kemasan, dan untuk mengarahkan plastik kemasan ke arah lilin. Di sini saya akan menampilkan ringkasan atau report dari observe time report. Nah, seperti kita lihat, untuk observe time itu didapatkan hasilnya sama. Untuk waktu normal sebesar 14,10 detik, dan untuk waktu standar atau standard time yakni 16,36 detik. Dan kita juga bisa melihat FA, NFA, SFA, dan
dapat melihat untuk masing-masing elemen kerjanya. Sedangkan untuk calculate time dari penggunaan standar BMOS juga sama, kita dapat melihat untuk masing-masing elemen kerja. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengambil plastik. Nah, terlihat waktu normal untuk mengambil plastik sebesar 0,72 second dan untuk standarnya 0,84. Dan di sini kita dapat melihat subactivity distribution for mass stop operation. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tutorial dari kelompok 11 terkait penggunaan software estimation. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.